Salam, selamat siang, Om Swastiastu. Selamat siang anak-anakku semuanya, khususnya siswa-siswi kelas 10 yang baru bergabung di SMA Kusuma Mataram. Selamat berjumpa dengan Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Ida Ayu Nyoman Tirte, yang biasa dipanggil atau disapa Ibu Dayu Tari atau Bu Dayu Tirte. Nah, di sini kalian boleh kok memanggil Ibu Bu Dayu aja atau Bu Dayu Tari. Terserah kalian, ya. Mana menurut kalian nyamannya itu. Oke, minggu lalu Ibu ada memberikan tugas untuk kalian, yaitu membuat clipping beberapa jenis tarian daerah. Ada berapa tarian di sana Ibu kasih tugas? Pasti kalian udah ingat karena ada yang sudah mengumpulkan ke Ibu, sebagian besar sudah mengumpulkan tugas-tugasnya ke Ibu. Dan Ibu sudah menilainya. Oke, materi hari ini, Ibu ingin memberikan kalian materi hari ini, yaitu materi seni tari daerah setempat. Kenapa Ibu bilang seni tari daerah setempat? Kenapa tidak daerah mana-mana? Ya, karena kita sekarang ini lagi berada di Pulau Lombok, yaitu tariannya yaitu tari Sasak. Oke, seni tari daerah setempat. Ibu bertanya dulu sama kalian, pasti kalian banyak yang sudah bisa menari kan? Sudah pernah ikut sanggar, bahkan sampai sekarang masih ikut sanggar. Ya syukur. Nah, mungkin ada juga yang sebaliknya, belum pernah ikut sanggar atau belum bisa menari sama sekali. Ayo, mari bergabung dengan Ibu di sini dan juga dengan teman-teman kalian yang sudah bisa menari. Ya, di sini Ibu ingin memperjelas lagi tari daerah. Pasti kalian sudah tahu, di seluruh Indonesia itu semua memiliki tari daerah, khususnya di daerah-daerah, ya. Tari daerah itu ada bermacam-macam dan juga memiliki pakem-pakemnya sendiri. Tahu tidak kalian tuh apa itu pakem? Pakem itu sama seperti, kalau tari Bali pakemnya itu harus identik dengan apa nih, tubuhnya itu harus seperti apa, gamelannya itu sinkron tidak dengan musik yang dianukan. Terus kalau pakemnya seni tari dari Lombok lagi ya, itu beda. Pasti kalian udah mengerti kan? Tapi Ibu sering melihat juga teman-teman kalian atau teman-teman Ibu juga yang punya sanggar. Nah, yang punya sanggar khususnya lagi ini ya. Kalau yang punya sanggar, contoh aja tari gandrung. Kalian udah tahu kan tari gandrung? Itu berasal dari daerah mana? Ya, pinter. Pasti kalian udah tahu kan? Daerah Lombok, yaitu Sasak. Tari gandrung daerah Sasak. Itu cara mereka menggerakkan tubuhnya, khususnya di pinggul atau pantatnya itu ya, itu beda ya dengan tari Bali. Nah, di sana udah kelihatan sudah, pakemnya tari Sasak itu seperti ini. Nah, di sini Ibu ingin memberikan materi pada hari ini tentang mengenal seni tari seluruh Indonesia. Bila perlu harus kita tahu, kita kuasai ya. Sekarang hanya Ibu ingin memperkenalkan seni tari itu tuh apa sih. Oke, seni tari di sana ada unsur dan jenisnya ya. Apa itu seni tari? Seni tari merupakan gerak ritmis dari anggota tubuh sebagai ekspresi tahu kan ya, ekspresi dan pengungkapan perasaan dari si penari tersebut. Nah, kalau kita melakukan tarian, pasti kita diiringi dengan alunan musik atau gamelan yang biasa kita panggil atau kita sebut ya gamelan atau gong boleh. Oke, fungsi seni tari adalah apa? Pasti ada yang sudah tahu fungsi seni tari itu apa? Oke, di sini Ibu ingin memperjelas lagi, mengingatkan lagi ya. Fungsi seni tari yaitu sebagai
sarana ada 3. Ya. 1. Sarana hiburan. 2. Sarana pergaulan. 3. Sarana keagamaan. Dan yang berikutnya, unsur seni tari. Unsur seni tari itu adalah, dengar baik-baik ya, ada 4 unsur ya. Ingat itu. Nanti sekali-kali ibu akan mengingat kalian dan bertanya tentang unsur seni tari. Pada waktu kalian mau mempraktikkan sama ibu, kadang-kadang ibu bertanya, ada berapa unsur seni tari itu? Nah, kalian harus mengingat dan bisa menjawab. Ya, unsur seni tari itu ada 4. 1. Ragam gerak. 2. Kostum tari. 3. Bentuk iringan musik atau gamelan. Dan yang keempat yaitu pola lantai. Kenapa ada pola lantai? Ya, karena kita menari pasti harus ada pola lantai. Kalau kita tidak ada pola lantai menari, nanti penonton itu akan merasa jenuh, bosan. Kok gitu-gitu aja sih gerakannya? Kok tidak ada perpindahan kemana-kemana begitu? Nah, di sini kita juga belajar tentang pola lantai. Biasanya pola lantai kita lakukan pada saat kita menari. Yang paling banyak sih pola lantainya kalau kita menari, melakukan gerakan tarian itu banyak orang atau tari kelompok, tari berpasangan bisa ya itu. Kalau tunggal juga bisa kita melakukan pola lantai. Itu malah bebas. Kenapa ibu bilang bebas? Karena kita kan sendiri nari. Suka-suka kita harus bisa menguasai panggung menari. Jangan di sana aja diam. Pasti kita harus berpindah-pindah, ada kalanya maju, ada kalanya ke samping. Nah, seperti itu ya. Oke. Ragam gerak. Tahu kan ragam gerak itu sama itu. Seperti pola lantai itu ragam gerak itu. Suatu perubahan sikap pada waktu kita melakukan gerak tari. Ya. Nah, contoh paling yang inti-inti gitu ya. Ragam gerak itu contohnya gerakan tangan. 2. Gerakan kaki. 3. Gerakan kepala atau dagu juga dia bergerak ya kayak tari Bali. Terus 4. Gerakan mata. Itu identik dengan tari Bali kan ya. Kalau gerakan mata itu matanya ke kiri ke kanan. Ngicer apa gitu ya. Terus yang kelima, gerakan pinggul atau pantat. Nah, di sini sering kadang keliru. Gerakan pinggul atau pantat, contoh tari gandrung ya. Tari gandrung, gerakan pinggulnya itu seperti ini ya. Kita coba perhatikan. Gerakan pinggul tari gandrung. Oke? Ibu akan praktekkan sedikit ya. Ayo, simak baik-baik. Terus kalian praktekkan. Nah, kebetulan ibu di sini mau menggunakan selendang sedikit untuk pemanis atau aksesorisnya ya. Ya. Ini ibu menggunakan selendang. Kenapa ibu menggunakan selendang? Karena harus memegang selendang ya. Tari gandrung atau tari Betawi nanti itu loh ya. Nah, kayak tari gandrung itu kayak gini. Ya. Perhatikan pinggul atau pantatnya ibu. Pasti cepet ya. Tari Lombok. Nah, kayak gini ya. Ini megang kipas. Nah, kebetulan ibu tidak memegang kipas di sini. Ada ibu punya kipas, cuman ibu rasa susah ngambil. Oke, kita pakai tangan aja ya. Nah, lihat tari gandrung. Perhatikan pinggul ini. Perhatikan di pinggul ya. Kalau tari gandrung, ini namanya apa? Kalau dari pinggul pinggangnya begini cepat-cepat tuh. Kalau di tari sasak, apa namanya? Ada yang tahu? Ya, pintar. Kalian pasti tahu. Itu namanya ngecok. Ngecok dengan ngelok beda. Nah, kalau ngelok sekarang ya, contoh lagi ya, nih ke Bali kita sekarang nih. Tadi ke Lombok, sekarang ke Bali ya. Nah, sekarang perhatikan ngelok ya.
Perhatikan, ini contohnya seperti ini, anggap kita pegang selendang, ngelok tari Bali ya. Nah, ini kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu namanya ngelok tari Bali. Beda lagi dengan Jawa Barat atau Betawi, yang biasa ada kalanya cepat, ada kalanya juga pelan. Contoh ini, perhatikan ya. Nah, kenapa ibu harus menggunakan ini? Karena harus seperti ini ya. Ini pandangan dari depan ya. Dari depan kelihatan seperti ini ya. Nah, ini tari Betawi ya. 1, 2, 1, 2, 3. Terus cepat ya. Gimana? Ada yang bisa? Pasti sudah ada yang bisa. Ya. Untuk selanjutnya, materi kita yang minggu depan, semoga kita sudah bisa bertatap muka. Di sana kita akan praktik bersama-sama, ya. Untuk materi hari ini, Ibu rasa cukup sampai di sini. Semoga kalian tetap semangat dan kalian harus lebih semangat lagi dari hari-hari sebelumnya. Oke? Semangat! Go for win!